Oke. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Beberapa waktu lalu, pemerintah dalam hal ini melalui juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona atau COVID-19, Ahmad Yuryanto tadi menyebutkan bahwasanya mengupdate informasi terbaru kasus positif virus corona atau COVID-19 yang terbaru adalah totalnya 27 kasus. Dan sebetulnya hal ini tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita semua untuk bisa meningkatkan kewaspadaan sekaligus tidak dalam kondisi panik sekali lagi karena memang ini juga harus didukung tidak hanya pemerintah yang sudah melakukan berbagai upaya terbaiknya namun juga didukung oleh berbagai elemen masyarakat untuk bisa sama-sama menangkal virus corona. Sesuai dengan judul kita malam hari ini terkait dengan siaga tangkal corona. Indonesia Bicara bersama saya Ardianto Wijaya kali ini dan juga bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir, Dr. Mahesa Paranadipa, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia, sekaligus juga ada beberapa dokter yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan COVID-19. Dr. Mahesa, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga Mbak Auli Grasinta, ini adalah pengamat sosial sekaligus psikolog. Mbak Auli, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan saat ini kita juga terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Dr. Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Pak Yuri, selamat malam Pak Yuri. Selamat malam semua. Terima kasih di tengah kesibukan yang melanda Pak Yuri setelah tadi juga mengumumkan 27 total kasus positif virus corona. Pak Yuri, sebetulnya dari semua kontak tracing yang dilakukan untuk ke-27 ini bisa direview kembali kepada pemirsa Pak Yuri? Iya, tidak semuanya dari kontak tracing ya. Baik. Ada yang kasus imported case ya, artinya bukan bagian dari kontak tracing itu, tetapi ada juga yang imported case dan kemudian menular ke keluarga dekatnya. Gitu. Betul, yang menjadi problem bagi kita adalah sekarang segera menemukan kasus positif di tengah masyarakat, yang kemudian harus segera kita lakukan isolasi, karena bagaimanapun juga ini harus kita waspadai karena inilah sumber penularan yang ada di masyarakat. Kita menyadari bersama bahwa penyakit menular itu harus pendekatannya, penanganannya harus pada komunitas ya, pada community base. Oleh karena itu kita harus bersama-sama dengan masyarakat. Kontak tracing ini adalah bentuk kerjasama kita dengan masyarakat yang sangat konstruktif dalam menjalankan apa yang kita lakukan selama ini. Baik. Pak Yuri, bisa dikonfirmasi kembali untuk jumlah WNI yang positif virus corona dan juga WNA yang positif virus corona dari 27 kasus ini berapanya bisa dikonfirmasi kepada kami, Pak? WNA-nya hanya 4 kok. 4 yang lainnya WNI, ya, yang lainnya WNI. Baik. Pak Yuri, sebetulnya apakah memang tim dari penanggulangan COVID-19, Anda bersama dengan tim ini sudah mengidentifikasi dari potensi sumber penularan kasus positif ini? Karena memang masyarakat dibutuhkan saat ini adalah informasi tidak hanya terkait dengan jumlah dan jumlah, Pak. Iya, betul. Kita tidak berbicara pada jumlahnya. Ya. Yang pertama adalah fokus pada pencarian kasus positif di tengah masyarakat, gitu kan. Bisa saja kasus positif di tengah masyarakat itu berasal dari luar negeri, misalnya orang bepergian ke luar negeri, kemudian terinfeksi di sana, pada saat melewati pintu negara, pintu batas negara, artinya pada saat di karantina, mereka tidak mengeluhkan apapun. Bisa saja memang itu periode inkubasi, atau bisa saja memang perjalanan penyakit yang sekarang ini kan mulai berubah. Dengan gejala yang minimal, gejala yang tidak terlalu berat, bahkan di beberapa negara kami perhatikan asimptomatis tanpa gejala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya kasus positif yang kita temukan di tengah masyarakat ini kan juga mengharuskan kita untuk mencari kontak dekat. Kontak dekat dari kasus ini, apakah kemudian menularkan ke orang lain atau tidak. Ya. Inilah yang menjadi penting. Dan itu sudah dilakukan ya Pak ya? Ya, ini yang kita lakukan dan inilah hasil yang kita sampaikan sebenarnya. Baik. Karena bagi kita pemeriksaan virus itu bukan ditujukan untuk
tata laksana terapi bagi yang sakit, karena semuanya sama tata laksananya. Tetapi bagi kita adalah bagaimana kemudian bisa mengidentifikasi dengan cepat, kemudian menemukannya, kemudian mengisolasinya sebagai upaya dari upaya untuk memutuskan mata rantai penularan di tengah masyarakat. Baik. Pak Yuri, tadi yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan gejala minimal. Nah, ini yang tentunya menjadi kekhawatiran bagi kita semua dan juga menjadi kewaspadaan dari kita semua. Apakah kesiapan dari daerah-daerah, rumah sakit rujukan ataupun juga tim medis di daerah ini juga siap dalam melakukan kontak tracing begitu Pak Yuri? Kontak tracing itu kan bukan selalu tanpa guidance ya, ada guidance-nya. Contohnya adalah orang dengan dalam pemantauan atau kita sering menyebutnya ODP, itu kan mereka pasti akan membawa health alert card ya kalau dia datang dari luar negeri. Nah, yang kita dapatkan pada beberapa kasus positif ini mereka betul-betul patuh pada health alert card. Begitu mereka sampai ke tanah air dan kemudian dalam periode sebelum 14 hari kemudian sakit, dia langsung berobat ke rumah sakit dan membawa dan menunjukkan kartu itu pada petugas. Oleh karena itu petugas langsung waspada. Apalagi kemudian gejala-gejalanya memang sejalan inline dengan gejala penyakit COVID-19 kan. Ini yang kemudian membuat kita menjadi lebih cepat untuk melakukan identifikasi. Nah kemudian kalau dalam konteks tracing, tentunya kita akan dalam hal ini dinas kesehatan akan turun ke lapangan, kemudian mencoba bertemu dengan orang-orang yang disangkakan menjadi kontak dekat, dan kemudian kita berikan penjelasan yang baik bahwa ini adalah upaya untuk menjaga kesehatan bersama. Sehingga ada 1-2 yang sukarela, dia mengatakan, oh iya benar saya tahu itu ada di kegiatan yang sama. Ini bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Baik. Itu yang kita harapkan tentunya untuk berpartisipasi, memeriksakan diri secara inisiatif, tidak hanya menunggu jemput bola pemerintah begitu ya. Baik, Pak Yuri, yang ingin saya tanyakan adalah ini setiap harinya Anda mengumumkan setiap kasus positif corona di Indonesia semakin bertambah. Kesiapan dari tempat isolasi Pak, seperti yang kita ketahui di Sulianti Saroso ada 11 ruang isolasi, di RSUP Persahabatan ini ada 24 ruang isolasi, 16 sudah terisi. Berarti ada tambahan rumah sakit rujukan lainnya begitu Pak Yuri? Dari hasil asesmen terakhir Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan kesiapan rumah sakit, kemudian kita sepakati bahwa di Jakarta ini yang sekarang berada di lini terdepan itu 8 rumah sakit ya, bukan cuma 3. 8 rumah sakit itu adalah Sulianti Saroso, Persahabatan, RSPAD. Kemudian ditambah lagi dengan Rumah Sakit Pasar Minggu, kemudian Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Rumah Sakit Polri yang di Kramat Jati, kemudian tambah lagi Rumah Sakit Tangerang, dan ditambah lagi Fatmawati. Ini kan menjadi kekuatannya menjadi bertambah. Kemudian kalau kita lihat kasusnya, dari kasus yang positif ini, hanya 1 kok yang membutuhkan perawatan khusus karena memang usianya sudah tua, kemudian ada penyakit pendahulunya ya, kalau kita mengenal sebagai komorbid gitu ya, yang membuat kondisinya jelek. Yang lain-lainnya tidak membutuhkan alat bantu apa-apa, tidak menggunakan oksigen, tidak diinfus, tetapi kan perlu kita isolasi, kita pisahkan gitu. Baik, pantauan Anda Pak terhadap beberapa pasien yang dinyatakan positif virus corona ini, perkembangannya, kondisinya membaikkah atau seperti apa sampai dengan hari ini? Iya, semakin membaik. Tadi sudah saya jelaskan, kondisinya sudah makin baik. Bahkan ada 3 yang masuk di hari ke-4 dan hari ke-5, pemeriksaan virusnya sudah negatif. 3 orang ya Pak ya? 3, artinya 3 orang. Kita tinggal menunggu 2 hari lagi untuk kita periksa ulang. Kalau 2 kali negatif, maka sebenarnya sudah sembuh dan nyatakan. Jika sembuh ini memang diperbolehkan pulang atau seperti apa Pak Yuri? Berkumpul lagi bersama keluarga? Kita, ya kalau sudah tidak memerlukan perawatan ya pasti pulang dong. Baik. Nah sebelum dia pulang kita lakukan edukasi bahwa nanti setelah sampai di rumah diharapkan mereka masih melaksanakan self-isolated ya. Artinya dia membatasi kontak dekat dengan siapapun, dia tetap menggunakan masker, kemudian dia tetap menjaga imunitas tubuhnya secara baik, artinya bahwa asupan gizi dan sebagainya, sementara dikurangi aktivitas. Bahkan kalau katakan udahlah nggak usah kemana-mana dulu. Baik.
Pak Yuri, berarti nantinya jika memang dinyatakan baik melakukan self isolation begitu di rumah mereka masing-masing, tetap Ya. ada pemantauan begitu ya dari tim medis? Oh iya, Heeh. nanti akan kita serahkan ke puskesmas yang menjadi wilayah kerja dia, atau kalau enggak, kita beri dia nomor WA dari dokternya yang merawat, sehingga bisa berkomunikasi. Kan? Bahkan sampai unit terkecil pun Anda katakan tadi puskesmas ini bisa menanggulangi tenaga medisnya juga bisa mendeteksi, menanggulangi ataupun juga penanganan dari COVID-19 ini Pak Yuri? Iya, puskesmas yang sudah terakreditasi itu pasti mampu lah melaksanakan deteksi dini, Ya. kemudian temu cepat, lapor cepat. Kan ini sebenarnya ada health alert card dan sebagainya kalau terkait dengan temu cepat. Oke. Tetapi terkait dengan pemantauan pasien yang pasca dirawat kan, ya mereka juga akan ada surat rujuk balik kan, ada surat yang dibuat oleh rumah sakit kepada puskesmas. Nah, ini nanti puskesmas akan memberikan pemantauan. Baik. Pak Yuri, yang terpenting lagi masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi terkait dengan perkembangan transparansi pemerintah terkait dengan jumlah dari positif virus corona. Tapi yang terpenting adalah masyarakat sebetulnya ingin edukasi terkait dengan pola ataupun juga potensi sumber-sumber dari penularan kasus COVID-19 ini. Apa yang mungkin Anda sampaikan kepada masyarakat untuk sedikit menenangkan pesan-pesan yang di tengah 27 kasus positif virus corona di tengah masyarakat yang tentunya ini menjadi kewaspadaan kita? Iya, masyarakat kita itu sudah pintar kan. Ini sebenarnya influenza-like illness ya, jadi penyakit yang mirip-mirip influenza lah. Di dalam perspektif gejala tanda ya, di awal tentunya. Gejala tanda awal itu mirip-mirip influenza. Masyarakat kita sudah pinter kok, kita tahu di rumah, di sekolah misalnya ada anak-anak sekolah, salah satu murid panas, batuk, pilek, pasti guru akan pegang keningnya, oh kamu panas, gak usah sekolah deh pulang. Sampai di rumah pun ibunya, kamu panas jangan main-main dulu di kamar aja, terus kamu makan yang banyak, dimasukin yang enak. Gitu. Tapi ya. kan juga banyak informasi simpang siur Pak Yuri yang tersebar di media tunggu sosial. Tunggu dulu, ini masyarakat kita sudah mampu. Di kantor ada teman kita yang sakit bersin dan sebagainya, kita bilang, kalau bersin jangan ngadep sini dong, gitu dan sebagainya. Itu kita sudah mampu. Nah, kemudian kepanikan ini muncul akibat berita yang nggak benar, sehingga seakan-akan menjadi nggak mampu. Padahal sakit aslinya mampu kok masyarakat kita. Oleh karena itulah mari kita sama-sama bangun ketenangan, tidak usah panik, supaya logika berpikir kita juga nggak hilang gitu loh. Baik. Terima kasih sudah sedikit menenangkan kami, masyarakat Indonesia yang tentunya tadi Anda optimis sebetulnya bisa begitu dalam menangani atau menangkal virus corona ini Pak Yuri. Iya, pasti bisa. Ya. Terima kasih Dr. Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Terus terima kasih. Semangat dalam bertugas Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami terus membutuhkan informasi Anda. Baik. Terima kasih Pak Yuri, selamat malam. Ya, kita masih akan terus berbincang terkait dengan topik kita malam hari ini, siaga tangkal virus corona atau COVID-19. Masih ada dua narasumber kita yang sudah hadir. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami sebagai lembaga penyiaran publik tentunya berkewajiban untuk bisa memberikan edukasi terkait dengan penanganan dari virus COVID-19 atau virus corona ini. Dan kami juga mempermudah Anda untuk bisa mengakses informasi terkait dengan perkembangan secara global dari waspada virus corona dengan men-scan atau memindai QR Code yang berada di sebelah kanan layar kaca Anda. Nah, ini kami mempermudah Anda karena memang Indonesia sudah memasuki salah satu negara yang terkonfirmasi positif virus corona dengan 27 total kasus positif virus corona yang baru disampaikan beberapa saat lalu. Kita mungkin ke Dr. Maesa. Dr. Maesa dari Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia. Dokter, sebetulnya apa yang harus diluruskan? Informasi-informasi ini banyak sekali yang berkembang, tidak hanya informasi hoax, tapi juga kesimpang siuran, ada juga beberapa blunder pernyataan yang dilakukan oleh beberapa orang begitu. Informasi apa yang harusnya masyarakat paling harusnya diluruskan terkait dengan COVID-19 ini? Ya, yang pertama tadi sempat disinggung oleh Pak Yuri sebenarnya. Ini sama seperti virus flu yang lainnya.
Namun ada sedikit perbedaan gejala. Perbedaan gejala ini disebabkan karena kalau untuk virus SARS-CoV-2 ini dia lebih menyerang kepada saluran pernapasan bagian bawah dibandingkan kalau flu biasa. Kalau flu biasa itu saluran pernapasan bagian atas. Sehingga dari gejalanya hampir 5 gejala terbesar itu ada demam, kemudian ada batuk, kemudian ada kelelahan dan ada napas yang agak tersengal-sengal atau pendek gitu ya. Itu dinyatakan pneumonia atau? Ya, kalau sudah menyerang paru-paru, infeksi paru-paru itu menjadi pneumonia. Nah, tapi kalau melihat dari angkanya di seluruh dunia, banyak yang terserang paru-parunya itu adalah mereka-mereka yang rentan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Yuri juga, mereka yang usianya lanjut, kemudian ada penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes dan lain-lain. Itu memang angka morbiditas dan mortalitasnya cukup tinggi untuk mereka yang usia lanjut, bahkan di dunia 80 tahun ke atas itu tingkat kematiannya agak tinggi. Tapi secara global hanya 3%, itu artinya tidak menjadi kekhawatiran yang begitu parah sekali yang betul, saat Mas. ini melanda Jadi masyarakat. survival rate-nya untuk yang masih muda apalagi sangat-sangat tinggi. Usia-usia di atas 50-60 tahun kalau staminanya bagus juga dia bisa survive. Yang pulih juga sudah banyak begitu ya, Dok? Betul. Jadi sebenarnya kepanikan yang pertama yang masyarakat di pikiran masyarakat ini adalah penyakit ini sangat-sangat luar biasa. Padahal kita di Indonesia negara tropis, banyak penyakit yang lain. Ya kan, kita virus, bakteri ini gudangnya banyak sekali di Indonesia. Jadi harusnya masyarakat berpikir jangan hanya fokus panik soal corona atau isu-isu yang terkait corona, harusnya dari sekarang fokus aja untuk menjaga stamina tubuh gitu. Karena dengan menjaga stamina tubuh, tidak hanya corona, Anda penyakit yang lain pun akan terhindar. Dengan cara apa saja, Dok, menjaga stamina tubuh agar lebih kita mawas diri begitu? Ya, yang pertama kan pastinya nutrisinya harus seimbang, ya kan. Kita menganut nutrisi seimbang atau gizi yang seimbang, karena ini tergantung dari aktivitas setiap orang berbeda-beda, ya kan, usia, kemudian juga penyakit penyerta yang lainnya. Kalau orang yang kencing manis tentu nggak boleh terlalu banyak konsumsi yang mengandung gula dan lain-lain kan. Anak-anak remaja atau yang dewasa tapi kerjanya hanya duduk-duduk seharian gitu, ngapain makan banyak-banyak gitu kan. Jadi nutrisi ini harus dijaga karena itu menyangkut tentang asupan gizi di dalam tubuh. Kemudian olahraga yang terpenting karena olahraga juga kita membuat stamina tubuh menjadi bagus, imunitas menjadi naik, melawan bakteri, virus yang ada di dalam tubuh, mengeluarkan radikal bebas. Stres, kurangi stres, istirahatnya yang cukup karena terlalu lelah juga akan menyebabkan imunitas juga menjadi menurun. Terlalu lelah membuat imunitas menurun. Itu salah satu kunci juga yang dikatakan oleh dokter. Tapi di setiap kesempatan Pak Yuris juga selalu mengatakan, Mbak Auli, bahwasanya jika kepanikan ini terlalu khawatir ataupun juga terlalu berlebihan begitu, itu juga menyebabkan imunitas juga akan menurun gitu. Apa yang seharusnya kita sikapi, meskipun memang sempat terjadi kepanikan kemarin gitu ya. Anda sebagai pengamat sosial sekaligus psikolog. Betul. Jadi ketika berada pada situasi tertekan ya, orang itu biasanya anxiety-nya ada dua. Ada anxiety T yang kecil, itu yang membuat kita terdorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan survival. Misalnya kita tahu besok kita ujian, kita malam ini stres belajar gitu. Berarti wajar kepanikan itu terjadi? Nah ada tapi T besar adalah anxiety yang besar sehingga membuat kita melakukan hal-hal yang malah kontraproduktif seperti itu. Jadi misalnya kita terlalu stres yang akhirnya membuat kita sendiri capek untuk mikirin gitu ya, kita capek berpikir dan akhirnya kondisi tubuh kita menjadi menurun. Nah sebenarnya yang perlu ketika kita berada pada kondisi tertekan adalah T yang kecil tadi, anxiety yang kecil yang mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menurunkan kecemasan ini. Misalnya tadi kita menjadi harus mulai melihat lagi pola hidup kita, apakah kita cukup sehat, apakah kita biasa mengkonsumsi nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, apakah kita biasa hidup dengan sehat, cuci tangan. Rasanya sekarang semua anak-anak jadi gemar cuci tangan ya, padahal dulu nyuruhnya susah sekali. Potong kuku mungkin supaya tidak tersebar virus dan sebagainya. Ini kemudian menjadi cara kita untuk menurunkan kecemasan tadi gitu. Jadi kalau anxiety-nya kecil, ini bisa membuat kita menurunkan kecemasan dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang memang dibutuhkan. Tapi kalau kecemasan itu terlalu besar seperti yang lalu, ya tentu saja itu akan menurunkan daya tahan kita. Misalnya kita stres mau ke bandara, akhirnya kita sakit perut dan sebagainya, tentu akan menjadi kontraproduktif seperti itu. Karena itu kan proses psikosomatis di dalam tubuh kita ya. Gitu. Dari sisi medis juga melihatnya seperti itu ya, Dok? Iya, saya tambahkan sedikit. Dengan kepanikan itu, kemarin saya sempat bicara juga dengan teman-teman. Kepanikan itu menjadi utama. Karena apa? Ketika masyarakat panik dan dia berbondong-bondong ke supermarket atau ke apotik, memborong makanan, memborong masker dan lain-lain, justru di situ akan berpotensi dia close kontak.
yang kita tidak tahu apakah ada memang orang dalam pemantauan atau ada pasien dalam pengawasan dan lain-lain, justru akan meningkatkan risiko dia tertular. Jadi menurut saya dalam situasi seperti ini, ya jangan panik, jangan berbondong-bondong ke tempat-tempat yang memang akan menimbulkan resiko Anda close kontak dengan orang yang mungkin saat itu dia sedang sakit. Bahkan mungkin ada masyarakat yang dia belum teredukasi bahwa kalau Anda sakit pakai masker. Nah, yang pakai masker bukan yang sehat, ya kan? Yang ini sehat. Yang perlu diluruskan begitu. Iya. Karena masker yang langka di mana-mana dengan harga yang melonjak, bahkan justru ada oknum-oknum yang menimbun begitu. Dokter bisa dijelaskan kepada kami sekali lagi, berarti hanya untuk orang sakit saja yang menggunakan masker. Hanya untuk orang yang sakit kalau dia bepergian dan dia beresiko untuk menularkan kepada orang lain. Kalau orang yang sehat boleh pakai masker. Kalau dia bepergian ke tempat-tempat yang memang close kontak itu terjadi. Close kontak di sini dimaksud adalah 1-2 meter ya. Baik. Itu pun kalau orang itu berpotensi sakit, kelihatan sakit. Tapi kalau Anda pergi ke kantor misalnya, lihat teman-teman di kantor Anda sehat semua, ngapain pakai masker? Tidak seharusnya memakai masker di tengah lingkungan yang cukup sehat begitu. Iya. Ya, justru kalau Anda pakai masker kelihatan panik jadinya kan. Jadi menurut saya itu yang harus diluruskan dulu di persepsi masyarakat. Karena dengan dia memborong masker, pertama tidak hanya merugikan masyarakat yang lain, terutama dalam hal ini adalah Anda merugikan juga petugas medis yang saat ini lagi fokus untuk melakukan penanggulangan. Nah, gitu loh. Itu dia. Meskipun juga stok masker ini sudah di-upgrade ataupun juga ditambah di beberapa daerah, kita harapkan semoga tidak terjadi kekosongan stok masker begitu yang terjadi di beberapa daerah. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya terkait dengan langkah pemerintah. Dari kacamata Anda, Mbak Auli, seperti apa? Apakah sudah pemerintah saat ini sigap dalam menyelesaikan penangkal virus corona ini ataupun juga sigap dalam menangani virus corona ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pemerintah itu sudah cukup lama melakukan persiapan ya, bahkan di bulan Januari ketika ini sudah mulai muncul itu pemerintah sebenarnya sudah sangat mempersiapkan banyak hal seperti Anda melihatnya itu. Sudah cukup lama begitu? Sebenarnya sudah cukup lama itu? Karena dari beberapa rumah sakit bahkan di daerah seperti di Surabaya dan sebagainya itu sudah mempersiapkan beberapa tempat emergensi, beberapa tempat ini. Hanya memang kekuatan media ini memang juga menjadi salah satu sumber ya, misalnya masyarakat tidak cukup terinformasi di mana sih media atau sumber informasi yang paling layak untuk dipercaya seperti itu kan, dan itu menimbulkan banyak informasi. Misalnya kemarin saja baru dikabarkan ada 2 orang yang meninggal dan sebagainya. Ini menjadi agak-agak kemana-mana begitu. Tapi sebenarnya kalau sekarang kita lihat satu jalur dari pemerintah menyampaikan orang yang terkena itu sudah berapa dan sebagainya, ini sebenarnya sudah mulai terarah gitu, dan kita sekarang sudah bisa melihat bagaimana cara-cara menanggulanginya, bagaimana cara kita mempertahankan kesehatan. Bahkan banyak orang-orang atau swasta juga masyarakat yang secara pribadi membuat di kantor-kantor itu pencegahannya dan sebagainya. Rasanya sih sudah cukup bergulir ya gitu, baik dari pemerintah maupun partisipasi dari masyarakat. Tapi memang kita akui ya peran dari media sosial, media mainstream. Dan mungkin begitu. yang dibutuhkan masyarakat adalah kemana sih kalau kita mau bertanya, ini harus kemana? Apakah misalnya ke nomor tertentu atau ke media sosial tertentu? Hotline sudah diadakan gitu? Nah ini hotline tentang jadi sosialisasi hotline-nya. Kalau kita mau tanya itu harus kemana dan sebagainya, ini mungkin yang harus lebih disampaikan, karena sebenarnya kan kalau dari awal memang gejalanya itu kan kalau dokter sampaikan tadi mirip-mirip dengan flu ya gitu. Jadi kadang kita saya kena atau tidak sih itu kan juga agak-agak masyarakatnya tidak terlalu aware ya gitu, sehingga dia bisa menelpon kemana yang dia bisa langsung menanyakan seperti itu. Jadi ada satu pintu, betul. Ya. Hanya ada satu pintu saja yang terpercaya, dan pemerintah harusnya juga menjadi pintu itu begitu sebagai sumber terpercaya. Dan justru tidak menjadi kekhawatiran hingga pada akhirnya meraba-raba ke media sosial, banyak informasi hoax yang berkembang begitu. Dokter, tapi yang saya tanyakan adalah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah sekarang? Kalau hanya menginformasikan ini berapa yang terkena positif virus corona begitu, itu tentunya masyarakat juga perlu begitu. Tapi yang kami perlukan adalah bagaimana cara sosialisasi ini terus-menerus dilakukan agar tidak terjadi kepanikan lagi. Ya, kita harus berkaca dulu kepada data Dewan Pers. Dewan Pers pernah menyebutkan bahwa hampir 90% lebih informasi kesehatan di sosial media dalam hal ini WhatsApp itu hoax. Ya kan? Kemudian kita tahu juga data Kominfo bahwa hoax kesehatan itu adalah 3 terbesar dari semua hoax yang ada. Jadi harusnya memang pemerintah harus lebih sigap untuk mengantisipasi informasi-informasi bohong yang beredar di tengah masyarakat. Sikap secara tegas itu yang kita nantikan. Tidak hanya tegas, menurut saya kanal informasi pun harus jelas. Jangan terlalu banyak kanal yang kemudian kita nggak tahu dikelola oleh siapa kanal-kanal tersebut, kanal informasi. Ini membuktikan, ini sebenarnya kritikan kami di awal ketika
kasus pertama kali yang akan dikarantina di Natuna. Misalnya, itu kan terjadi kehebohan masyarakat di masyarakat. Saat itu begitu. Itu artinya berarti ada informasi yang tidak tersalurkan kepada masyarakat. Mungkin kepala daerah sudah, tapi kemudian ke bawahnya mungkin tidak gencar, sehingga terjadi kepanikan. Begitupun dengan misalnya ada penimbunan masker, panik buying dan lain-lain. Jadi informasi ini terlalu gencar dibandingkan upaya pemerintah, sehingga harusnya pemerintah menggandeng semua pihak, ya kan? Tapi tetap informasi satu pintu misalnya, kan? Jangan informasi dari macam-macam, karena untuk saat ini kami dari kalangan medis menyarankan adalah informasi yang valid itu hanya dari 2 lembaga. Yang pertama itu, kalau lembaga di dalam negeri adalah Kementerian Kesehatan itu sendiri, kalau dari luar negeri adalah WHO. Informasi dari 2 lembaga ini yang saat ini valid. Di luar itu kita masih meragukan, ya kan? Hanya ada satu pintu informasi, tadi dikatakan dari 2 lembaga internasional, satu lembaga internasional dan juga dari dalam negeri begitu ya. Tahan dulu, kritikan apa saja yang mungkin untuk bisa membangun pemerintah bisa sigap dalam penanganan terkait dengan penyebaran virus corona. Usai jeda berikut ini masih kami akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Tetap bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Bicara terkait dengan upaya pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk bisa menangkal virus corona masuk ke dalam negeri dan melindungi para warga negara Indonesia, termasuk juga dengan banyaknya kasus imported case. Nah, ini adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang berasal dari negara-negara terpapar virus corona yang datang ke Indonesia. Apa yang harus menjadi evaluasi dari upaya pemerintah yang saat ini dilakukan? Pintu-pintu masuk Indonesia banyak sekali loh, Dr. Maesa begitu. Artinya kesiapan dari alat-alat thermoscanner dan juga alat deteksi lainnya ini juga harus diperbanyak juga begitu. Betul. Jadi karena Indonesia ini kan luas sekali. Jadi pintu-pintu masuk warga negara asing ke Indonesia ini kan banyak sekali. Dari udara, laut, bahkan darat gitu kan. Jadi memang ini jadi PR besar. Kami harus apresiasi juga dengan langkah-langkah pemerintah sekarang. Tapi langkah-langkah itu harus lebih kuat lagi, lebih gencar lagi untuk memotong distribusi potensi penularan penyakit dari luar. Caranya? Ya, pertama scanning di pelabuhan, kemudian bandara dan jalur-jalur darat lain yang bisa diakses oleh itu. Kesiapan alat-alatnya seperti apa yang sudah ada di bandara, di pelabuhan? Dan kalau ada kasus impor berarti kan ada yang masuk, berarti kan. Nah, ya itu karena Indonesia luas banget. Sedangkan Singapura yang lokasinya sangat kecil, negara yang sangat kecil juga bisa lolos gitu kan. Jadi memang harus benar-benar lebih deteksi lagi, kemudian harus sigap. Tadi yang disampaikan Pak Yuri, ketika ada yang positif atau yang dalam pengawasan, memang harus benar-benar surveillance dan epidemiologi harus benar-benar dijalankan gitu. Baik, itu yang Anda sarankan. Ya, karena ini kan kita bicaranya adalah PR terbesar pemerintah saat ini tidak hanya menangkal masuknya virus dari luar melalui warga negara asing atau warga negara Indonesia yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kan PR berat sekarang kan men-trace dulu mana yang kemungkinan positif dalam negeri. Jadi pekerjaan ini sangat-sangat berat bagi pemerintah. Tapi saya rasa kalau didukung oleh semua pihak, kita sanggup untuk menghadapi ini. Tapi yang terpenting sekarang adalah jangan dulu saling menyalahkan, ya kan? Yang sekarang harus disupport penuh adalah tolong disupport pemerintah, kemudian tenaga medis, karena juga tenaga medis menjadi garda terdepan untuk melakukan pertolongan dan deteksi juga, sehingga supporting penuh itu betul harus benar-benar ada. Saya mendapat laporan dari teman-teman tenaga medis yang saat ini menjadi garda terdepan untuk mendeteksi. APD aja masih kurang gitu kan. Didapatkan APD, pelindung diri, tidak hanya masker, sarung tangan, kemudian baju pelindung diri ini juga harus menjadi support. Jadi jangan sampai ada yang bermain-main di area ini, karena ini situasinya bicara tentang kemanusiaan. Semua orang harus benar-benar aware di sini, jangan ada yang mencari kesempatan dalam hal ini. Ini yang terpenting terkait dengan APD tadi, kesiapan juga dari tenaga medis. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kesiapan tenaga medis yang ada di daerah-daerah, Anda Maesa melihatnya seperti apa? Kalau tadi disampaikan Pak Yuri bahwa teman-teman dokter atau tenaga kesehatan di puskesmas mampu mendeteksi dari sisi gejala, ya kan? Tapi kan tetap untuk pemeriksaan lebih akurat harus mengambil sampel dan kemudian dibawa ke laboratorium. Nah, ini harus benar-benar disupport. Bagaimana distribusi sampel atau pengambilan sampel, kemudian pelindung bagi tenaga kesehatan yang akan mengambil sampel ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai justru
kita mencari deteksi, tapi yang mendeteksi juga tertular. Nah, ini yang kami khawatirkan di situ. Baik, Mbak Oli, Anda melihatnya kebijakan pemerintah saat ini untuk penanganan virus corona? Ya, jadi sebenarnya yang perlu juga mulai ditingkatkan tuh awareness masyarakat ya. Jadi pada awal-awal ketika hal ini muncul, ini malah bukan korban apa sih, yang sakit ini malah menjadi bahan pasien yang sakit ini malah menjadi bahan pembicaraan yang secara konotasinya negatif gitu. Jadi kita mesti sadar bahwa ini adalah sebuah penyakit yang ini bukan aib gitu. Jadi kalau toh memang kita punya pengalaman kontak atau kita punya saya habis datang dari luar negeri dan sebagainya, ini masyarakat perlu aware juga gitu bahwa perlu tidak ya saya memeriksakan diri dan sebagainya. Jadi jangan anggap ini sebagai sesuatu yang apa ya aib atau memalukan gitu. Tapi kita perlu bersama-sama untuk aware bahwa ini adalah penyakit yang bisa tertular oleh siapa saja begitu. Nah tadi bahwa ada orang-orang juga yang memang melakukan tindakan-tindakan yang mengambil keuntungan gitu. Nah ini yang juga mesti aware bahwa kita mesti bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman kita akan penyakit ini gitu. Bahwa ini adalah penyakit menular. Ya memang ada yang meninggal, tetapi sebenarnya bisa ditanggulangi gitu. Jadi ini informasi-informasi seperti ini yang tampaknya lebih perlu untuk disosialisasikan gitu ya daripada kekurangan masker dan sebagainya. Tapi hal-hal apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu yang hal kecil-kecil yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya sudah banyak masyarakat yang juga berkontribusi membuat banner dan sebagainya. Mungkin kampanye pemerintah mungkin juga lebih kuat ya, misalnya kita siap dengan tantangan corona atau kemarin bagaimana juga video yang dibikin Presiden Joko Widodo terkait dengan di rumah sakit ya. gitu silahkan memeriksakan diri dan sebagainya, sehingga kita mulai aware bahwa oh ini masalah kita bersama ya, ini bukan masalah hanya si pasien tetapi masalah kita bersama dan kita bisa menanggulangi bersama gitu. Masalah kita bersama. Iya, ini masalah kita bersama dan kampanye mungkin ya bahwa mungkin di depan rumah sakit ditulis kita siap gitu atau periksakan diri Anda atau bagaimana. Jadi supaya orang lebih aware gitu dengan kesehatannya begitu. Untuk lebih aware lagi terkait dengan komunikasi publik antara pemerintah yang disampaikan kepada publik begitu, ini sudah mulai mengalami perbaikan atau seperti apa? Seperti yang kita ketahui untuk kasus 01 dan juga 02 pada saat itu, begitu expose-nya terhadap korban 01 dan juga 02, dan juga ada beberapa data diri yang sempat dibuka dengan juga identitas dari korban yang sempat terbuka begitu. Anda melihatnya seperti apa saat ini? Ya, rasanya sih memang sekarang sudah jauh lebih baik ya gitu, dan kita sekarang sudah terbiasa untuk mengatakan pasien 07 dan sebagainya, padahal sebelum-sebelumnya menyebutkan inisial. Nah, ini memang dari kemudian Depok itu rasanya wah mengerikan dan sebagainya. Sehingga menjadi kekhawatiran masyarakat Betul, Depok gitu. Jadi memang menjadi kanalisasi satu pintu dengan juru bicara ini memang menjadi jauh lebih terarah ya. Tetapi itu tadi masyarakat tetap perlu satu kanal yang ketika di mana mereka bisa mengakses informasi yang paling benar dan paling akurat seperti itu. Contoh misalnya seperti dulu kita sering mendengar bencana alam dan sebagainya dari sumber-sumber yang tidak jelas. Tapi sekarang masyarakat sudah tahu bahwa kalau kita mau melihat atau mengetahui tentang alam langsung BMKG. Websitenya adalah ini, jangan cari website yang lain. Itu sekarang kan masyarakat juga sudah mulai aware. Nah ini yang harus dibentuk gitu oleh mungkin Kementerian Kesehatan bahwa ada satu kanal yang memang akurat gitu. Jadi jangan percaya yang lain, percayalah kanal ini begitu. Jadi itu mungkin perlu dibangun, perlu di-campaign oleh pemerintah seperti itu. Itu yang harusnya kita lakukan. Betul. Nah terkait dengan upaya untuk bisa mencegah virus corona ini masuk ke dalam diri kita, sebetulnya kita ini banyak sekali potensi dari tanaman tradisional, obat-obatan tradisional begitu, yang mungkin ini ada menjadi alternatif sebagai upaya untuk bisa mencegah dan juga mempertahankan daya imunitas kita, Dok. Apa yang Anda sarankan kepada masyarakat Indonesia dengan kekayaan alam, sumber daya alam sangat luar biasa ini? Kemarin kan kita dengar ada beberapa seperti halnya kunyit, lalu jahe, dan juga beberapa obat-obat tradisional juga yang mungkin bisa menahan daya tahan tubuh kita begitu. Ya, jadi Indonesia ini kan memang kaya akan rempah-rempah. Wajar aja kemudian berapa ratus tahun yang lalu Indonesia dijajah oleh negara-negara asing karena memang negara kita kaya akan rempah. Rempah-rempah ini memang sudah teruji secara klinis dia meningkatkan imunitas, ya kan. Nah, silakan saja masyarakat untuk mengkonsumsi rempah-rempah tersebut. Boleh, tapi tolong ramuannya harus benar-benar ini jangan sembarang meramu. Maksudnya ramuan jangan sembarang meramu? Ya, nanti harusnya sekian siung misalnya, tapi
karena panik dimasukin satu loyang gitu kan misalnya. Ya nanti bukan khasiatnya, justru nanti ada efek yang tidak baik bagi tubuh. Jadi harus benar-benar pelajari dulu, tanya ke ahlinya bagaimana meramu rempah-rempah tersebut. Terus yang kedua, jangan karena panik terus Anda borong rempah-rempah di pasar. Hingga pada akhirnya terjadi kelangkaan kemarin. Anda borong rempah-rempah buat Anda sendiri, tapi kasihan tetangga-tetangga Anda, orang-orang lain yang juga butuh rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh, meningkatkan imunitas. Nah, ini yang penting sebenarnya. Mungkin saya tambahkan sedikit tentang yang tadi yang pejabat publik yang membocorkan rahasia pasien itu. Artinya kami melihat memang masih ada pejabat-pejabat publik yang tidak paham tentang tanggung jawab dia sebagai pejabat publik yang harus merahasiakan rahasia pasien dalam situasi sedang wabah seperti ini. Nah, ini harusnya dari awal pemerintah pusat menekankan kepada pejabat-pejabat daerah terutama, tolong dijaga betul. Jadi jangan sampai muncul stigma tadi seperti disinggung. Nah, stigma ini sangat berbahaya karena stigma nanti rentetannya akan timbul hoax juga nanti jatuhnya. Ya kan? Sekarang fokus dulu penanganan pasien. Jangan fokus dulu siapa orangnya, di mana lokasinya dan lain-lain. Di seluruh dunia WHO sendiri dalam mengumumkan jumlah pasien hanya umur, jenis kelamin. Hanya itu yang diumumkan. Pemerintah saat ini juga mengumumkan seperti itu. Ya. Itu yang sangat penting. Ya. Terkait dengan fenomena, semoga ini tidak terjadi fenomena gunung es begitu. Dan kita nanti akan bahas lagi usai jeda berikut ini, karena memang 27 kasus ini adalah kasus terbaru yang sudah diumumkan beberapa saat lalu. Kita masih akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Dari 27 kasus positif virus corona yang diumumkan beberapa saat lalu, agar ini tidak terjadi fenomena gunung es begitu, semakin banyaknya, dan semoga kita tidak harapkan hal ini terjadi di negara kita seperti halnya Italia, Iran, dan juga Korea Selatan begitu. Apa yang harusnya kita cermati dari fenomena ini agar tidak terjadi fenomena gunung es itu tadi, Dok? Berarti kesiapan tenaga medis tadi sudah ada nyatakan, kesiapan dari peralatan laboratorium seperti apa? Ada melihatnya? Ya, itu tadi saya sampaikan. Jadi PR besar pemerintah saat ini kan tidak hanya menangkal virus yang masuk atau pasien yang terduga terinfeksi virus dari luar. Kan harusnya juga melakukan screening di dalam. Nah, persoalannya kan adalah dengan jumlah penduduk yang sekian banyak, sekian 260 juta penduduk, ya, dengan potensi penularan yang saat ini juga mungkin bisa tinggi, ya kan, maka screening harus tetap jalan gitu. Persoalannya screening ini, kemampuan pemerintah untuk screening kalau hanya difokuskan kepada lab Balitbangkes saja, ini ya kami khawatir. Berarti ada satu lab saja begitu dari serbuan saya nggak tahu daerah. Ada lab yang lain, tapi sampai hari ini saya dekat informasinya hanya satu lab rujukan untuk pemeriksaan sampel suspek corona. Termasuk juga yang dari daerah begitu, di bawah dari daerah. Sampel lab. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau pemerintah bisa menyebar lab-lab rujukan, maka potensi untuk screening juga akan lebih. Tidak hanya rumah sakitnya berarti, tidak hanya rumah sakit, lab-labnya juga. Sebenarnya banyak potensi lab kita begitu. Banyak sekali potensi lab-lab kita yang dimiliki oleh baik itu universitas, baik itu rumah sakit. Potensinya besar, tinggal supporting dari pemerintah saja. Karena kalau screeningnya banyak, kita merujuk kepada negara-negara lain, ada negara yang satu hari sampai 1000 sampel diperiksa sehari. Nah, ini juga harus ditingkatkan pemeriksaan-pemeriksaan itu. Karena ini kan kalau ini diperlihatkan kepada publik, publik juga menjadi safety gitu kan, bahwa pemerintah tetap melakukan screening, gitu, kita nggak usah khawatir. Kalaupun misalnya kita ada saudara atau kita sendiri menimbulkan gejala, ya nggak apa-apa, langsung periksa aja gitu kan. Toh juga pemerintah menjamin pembiayaannya gitu. Jadi itu akan memberikan ketenangan kepada publik. Itu memberikan ketenangan. Lalu apa saja menjadi sorotan begitu di akhir segmen kita, Mbak Aul? Betul. Jadi yang penting bagi masyarakat itu adalah informasi bahwa pemerintah itu sudah bekerja dan pemerintah melakukan langkah-langkah. Nah, ini yang penting diketahui oleh masyarakat. Misalnya tadi, kapan sih ada screening, di mana saja sih screening itu dilakukan dan sebagainya. Karena ketika kita tahu bahwa kita dipantau atau kita dilindungi nih oleh negara, tentu akan membuat masyarakat menjadi merasa aman dan tadi tidak perlu timbul kepanikan seperti itu. Nah, sementara ini memang fokusnya hanya di Jakarta saat ini, tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di bagian-bagian lain di luar Jakarta seperti itu. Padahal tadi pintu-pintu masuk dari luar negeri itu kan tidak hanya di Jakarta gitu, banyak sekali. Nah,
bagaimana dengan tempat-tempat lain itu bagaimana apakah screeningnya seperti apa, rumah sakit mana yang bisa menjadi rujukan, kemudian kesiapan dari rumah sakit ini bagaimana. Jadi tadi saya sampaikan harusnya ada campaign gitu bahwa kita siap menangani. Nah itu paling tidak membuat rasa aman bagi masyarakat gitu. Dan tadi mengatakan bahwa tidak akan ada kekurangan logistik ya, kemudian kekurangan mungkin masker. Kalau toh masker tidak ada di pasaran, masyarakat sebenarnya bisa kok membuat masker. Kalau toh hand sanitizer tidak ada, masyarakat juga bisa kok bikin hand sanitizer. Atau tidak perlu hand sanitizer, apa sih hal yang bisa kita lakukan selain hand sanitizer, membuat pakai tisu basah dan sebagainya. Itu kan tetap alternatif itu bisa dilakukan. Jadi tidak hanya menyorot pada kekurangan masker, kekurangan hand sanitizer, tapi alternatif apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang penting disampaikan oleh pemerintah dengan tadi satu kanal gitu. Jadi satu rujukan yang memang akurat dan terpercaya. Akurat dan terpercaya, itu informasi publik yang harusnya kita terima begitu. Betul. Dokter, yang satu lagi Anda terakhir, tambahkan? satu lagi terakhir, selain pemerintah juga dalam hal ini aparat penegak hukum juga harus lebih giat, tidak hanya menindak penimbun masker, tapi saat ini juga masyarakat juga perlu diberi rasa aman karena kita tahu dalam kondisi panik akan ada pihak-pihak yang akan mencari kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, mengaku dari dinas kesehatan lah dan segala macam, masuk ke rumah warga. Nah ini aparat penegak hukum juga harus lebih gencar memberikan rasa aman kepada masyarakat. Praktik itu masih banyak terjadi begitu? Ada. Ya informasi ini pasti ada ya kan, pasti ada yang menyebar di masyarakat dan masyarakat harus diberikan rasa aman bahwa kalau untuk pemeriksaan itu ada informasi yang terpusat di dinas kesehatan atau lewat koordinasi melalui RT, RW dan lain-lain. Jadi tidak sembarangan orang yang datang ke rumah warga kemudian langsung diterima. Nah ini juga harus hati-hati. Oleh karena itu kami menekankan memang tidak hanya pemerintah tapi aparat penegak hukum juga lebih gencar supaya masyarakat merasa lebih nyaman, tenang, bisa melakukan aktivitas, produktivitas tetap berjalan. Dokter, singkat saja, ini semakin hari semakin bertambah, kemarin 19, sekarang 27 orang, agar tidak terjadi kepanikan, pesan menenangkan, informasi-informasi yang tentunya dibutuhkan masyarakat di saat banyaknya virus positif corona di Indonesia. Apa? Yang pertama, Anda jangan panik. Ya, kalau Anda panik buying dan segala, Anda menimbulkan resiko Anda close kontak. Yang kedua, jaga kesehatan tubuh, ya kan, pola hidup yang sehat, rajin-rajin cuci tangan kalau Anda ke area publik setiap 2 jam atau misalnya kan nggak usah takut dengan hand sanitizer. Toilet banyak di tempat-tempat publik. Jadi Anda tinggal ke toilet, cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, itu sudah menenangkan Anda. Kalau Anda belum cuci tangan, jangan sekali-sekali sentuh wajah, karena itu potensi penularan Anda. Nah, yang terpenting yang lainnya adalah jaga kesehatan tubuh dengan istirahat, olahraga yang cukup. Hindari kontak kalau ada pasien yang terduga mengidap virus corona. Insya Allah Anda aman dari sini. Yang terpenting termasuk lansia, apa yang harus dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sudah lanjut usia? Lansia tentu bisa berolahraga yang ringan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, untuk lansia, untuk saat ini jangan dulu pergi ke tempat area-area publik yang punya potensi untuk close kontak. Oke, ya kan? Itu yang Anda sarankan. Terima kasih banyak, semoga ini tidak menjadi kepanikan yang luar biasa lagi. Artinya kita percayakan informasi kepada pemerintah dan pemerintah juga harusnya ini transparan, semakin transparan dengan upaya penanganan dari COVID-19. Terima kasih Dr. Maesa, Mbak Auli, terima kasih sudah bergabung di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Saya Ardianto Wijaya, mewakili kerabat kerja dan petugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.